Berlatar di sebuah ruang bedah, pemandangan operasi nampak tengah dilakukan oleh sebuah tim medis, sembari diamati oleh beberapa perawat lainnya dari luar ruangan. Tak terkecuali dengan Miranda. Wanita tersebut dikisahkan sebagai seorang perawat dan nampak begitu berambisi untuk bisa menjadi bagian dari tim bedah di rumah sakit tersebut. Hal itu juga yang diungkapkan Miranda kepada rekan kerjanya, yang menegaskan betapa besarnya keinginan wanita tersebut untuk menjadi tim bedah. Dalam film ini, Miranda digambarkan sebagai sosok wanita yang cantik, pintar, rajin menabung, tidak sombong, sopan, berambisi, dan begitu teratur dengan kesehariannya. Namun hal itu juga yang membuat wanita tersebut harus hidup sendiri dan belum memiliki pasangan. Di rumahnya, Miranda yang tinggal sendiri kini nampak tengah mengenang kembali masa kecilnya. Namun hal itu tak berlangsung lama, karena kemudian seekor anjing tiba-tiba datang menyerangnya, bersamaan dengan kedatangan sang ayah di tempat tersebut. Dari sini terlihat bagaimana kedekatan hubungan Miranda dengan sang ayah. Bahkan meski mereka saat ini sudah tidak tinggal bersama. Mendapati putrinya terluka, sang ayah pun mengajaknya keluar dan makan di sebuah restoran. Di tempat makan, kedekatan ayah dan anak itu nampak sangat jelas. Candaan demi candaan pun terlontar di antara keduanya. Namun tak lama dari itu, Miranda yang sedang berada di toilet tiba-tiba diberitahu oleh seorang pelayan bahwa salah satu pengunjung di sana diketahui tengah tersedak hingga kesulitan untuk bernapas. Miranda yang dasarnya adalah seorang perawat dan sangat terobsesi untuk menjadi bagian dalam tim bedah, jelas tak menyia-nyiakan momen tersebut. Dengan sigap, wanita itu pun memberikan pertolongan sesuai prosedur medis, termasuk dengan memberikan sayatan kecil di tenggorokan pria gemuk itu, yang membuatnya tertolong dan bisa kembali bernapas lega. Tidak hanya menyayangi ayahnya, Miranda juga merupakan sosok yang begitu peduli pada teman kerjanya. Hal itu ditunjukkannya dengan memberikan kue ulang tahun buatannya sendiri pada seorang rekan kerja yang bernama Nancy, yang kebetulan tengah merayakan hari kelahirannya. Dalam acara itu, salah satu temannya yang bernama Darlene sempat membahas soal pria yang akan dikenalkannya pada Miranda. Pria yang disebut-sebut bernama Kevin itu merupakan teman kerja suami dari Darlene dan akan dicomblangkan dengan Miranda. Mengingat wanita itu juga nampak sudah sangat lama tidak memiliki pasangan. Dengan raut wajah memerah, Miranda pun hanya bisa tersipu malu seolah ia tak bisa untuk menolak tawaran tersebut. Di hari yang dijanjikan, Miranda yang sama sekali belum siap untuk mulai kencan tiba-tiba kedatangan seorang pria. Ia yang sejak awal memang belum pernah melihat atau bertemu langsung dengan Kevin, lalu menyambut pria tersebut dan mempersilahkannya masuk ke dalam rumah. Miranda juga sempat menanyakan soal jam pertemuan mereka yang agaknya kedatangan Kevin saat itu memang masih terlalu awal. Namun pria itu malah nampak lupa dan menghiraukan soal waktu janjian mereka. Tak ingin mempermasalahkan soal waktu kencan mereka, Miranda pun segera bersiap dengan mengganti pakaiannya. Namun kejanggalan demi kejanggalan mulai dirasakannya. Miranda yang teringat perkataan Darlene soal Kevin merasa ada yang aneh dengan pria yang tengah bersamanya. Kevin yang saat ini ditemuinya justru lebih mirip seperti seorang playboy. Apalagi pria itu juga sempat bersikap kurang sopan ketika ia turut mengambil isi paket yang didapat Miranda. Ditambah lagi dengan waktu mulai kencan yang dihiraukannya cukup membuat Miranda menjadi sangat kesal. Alhasil ia pun meminta pria tersebut untuk segera pulang dan kembali sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Sialnya, permintaan yang dilakukan Miranda dengan sopan itu malah tidak direspon dengan baik oleh Kevin. Pria tersebut malah mengunci pintu dari dalam seolah menegaskan bahwa ia sama sekali tidak ingin menginjakan kakinya keluar dari rumah itu. Kemudian dengan beringasnya, pria itu lalu memaksa Miranda untuk melayaninya. Meski sempat mencoba melawan, namun apalah daya, Miranda tak bisa memberikan perlawanan pada pria itu. Alhasil, ia pun diperkaos saat itu juga oleh pria tersebut. Setelah puas melampiaskan hasratnya, pria itu pun bergegas meninggalkan rumah tersebut dan membiarkan Miranda dalam kondisi yang sangat mengenaskan.
Tak lama berselang, seorang pria lainnya tiba-tiba datang dan membawakan sebuah bunga. Dan terungkaplah bahwa pria tersebut adalah Kevin yang asli. Terlihat dari tampilannya yang sangat rapi dan sikapnya yang begitu sopan ketika memasuki rumah tersebut. Ia yang tak mendapat jawaban dari Miranda pun lalu masuk ke dalam rumah. Dan betapa terkejutnya Kevin ketika mendapati wanita yang akan dikencaninya itu ternyata tengah berada dalam kondisi yang mengenaskan. Setelah itu di rumah sakit, Miranda yang masih sangat syok dengan sejumlah luka di tubuhnya kini mulai dicecari berbagai pertanyaan dari pihak kepolisian. Menariknya, wanita yang cantik dan pintar itu pun ternyata masih mengingat betul wajah si pelaku. Di waktu yang sama, pria yang diketahui bernama William kini terlihat sedang buru-buru mendatangi restoran tempatnya bekerja. Namun bukan untuk memulai kerjanya, melainkan William berencana untuk berhenti dari pekerjaannya, sekaligus juga meminta upah terakhir pada atasannya. Beruntung bagi polisi, keterangan detail yang didapat dari Miranda akhirnya menjadi bekal yang cukup bagi mereka untuk bisa meringkus William. Sejumlah petugas polisi yang telah berada lebih dulu di restoran itu akhirnya berhasil menangkap pria tersebut tanpa perlawanan sama sekali. Insiden kala itu nampaknya telah sangat menguncang psikologi dari Miranda. Ia bahkan harus melalui hari-harinya hanya dengan termenung, membayangkan peristiwa kelam yang pernah dialaminya. Hingga dengan bergulirnya waktu, akhirnya Miranda pun siap kembali bekerja. Di rumah sakit, Miranda yang memulai hari pertamanya kerja sempat dibuat kerepotan ketika ia hendak menyuntikkan obat ke selang infus milik pasien. Tidak seperti dulu. Wanita itu kini nampak sangat canggung, bahkan tugas yang biasanya dilakukan dengan sangat mudah itu sekarang menjadi sangat sulit untuk dilakukannya. Hal yang sama juga kembali terjadi ketika Miranda membuat sebuah kue. Lagi-lagi tangannya gemetaran dan membuatnya cukup kesulitan untuk menyelesaikan kue tersebut. Tidak hanya itu, Miranda yang sedang berlatih bedah menggunakan alat peraga di rumahnya juga kembali mengalami gangguan pada tangannya. Ia yang selama ini sangat terobsesi untuk menjadi bagian dalam tim bedah rumah di MNC TV, maksudnya tim bedah rumah di rumah sakit, nampaknya harus mengurungkan niat tersebut. Karena bagaimanapun juga, kondisi tangannya saat ini sangat tidak memungkinkannya untuk bisa melakukan tugas operasi. Miranda pun kesal hingga merusak alat peraga miliknya. Sejak kondisi kejiwaannya terganggu hingga membuat tangannya bermasalah, ia justru terlihat sering membuat sebuah surat yang ditulisnya sendiri untuk seseorang. Anehnya, surat yang ia kirim itu selalu saja kembali ke kotak surat rumahnya lagi. Namun wanita itu seolah tak ingin menyerah dan terus menulis surat lalu dikirimkannya lagi. Hingga pada suatu hari, Miranda akhirnya mendapatkan surat balasan dengan sebuah tulisan "You-win" tertera di balik surat itu. Seolah usaha berulang kali yang dilakukan oleh wanita itu akhirnya bisa berbuah manis. Secara tak terduga, surat yang dikirimkan oleh Miranda selama ini ternyata ditujukan untuk William, sosok pria yang sempat menghancurkan hidupnya dalam insiden kala itu. Dari sini juga terungkap bahwa ternyata hal itu dilakukan oleh Miranda semata hanya untuk bisa melawan rasa takutnya, kecemasan, dan semua masalah mental yang dialaminya selama ini. Hal itu terlihat dari pertemuannya dengan William di penjara setelah sekian banyak surat yang dikirimkannya pada pria tersebut. Dalam pertemuan itu, Miranda mengungkapkan tujuannya mendatangi William yang diakuinya hanya untuk melawan rasa takutnya sendiri dan berusaha memaafkan pria itu atas semua yang telah dilakukan padanya. Menariknya, meski sempat mengawali pertemuan pertamanya dengan perasaan yang canggung dan penuh khawatir, Miranda justru nampak mulai sedikit lega ketika ia beranjak pulang menuju ke rumahnya. Sejak saat itulah Miranda jadi semakin sering mengunjungi William di penjara. Bahkan obrolan mereka yang awalnya sangat kaku perlahan mulai menjadi lebih akrab dan terasa sangat hangat. Wanita itu bahkan sesekali memberikan perhatian lebih kepada William, seolah mengisyaratkan jika dirinya tidak hanya mulai bisa berdamai dengan masa lalunya, tetapi juga telah membuka hatinya untuk pria itu. Tak berbeda jauh dengan William.
Kehidupannya yang hancur karena di penjara kini mulai menemukan lagi semangat hidupnya. Bahkan ia juga memperlihatkan ketertarikannya kepada Miranda pada pertemuan berikutnya. William yang selalu berkelakuan baik selama di penjara akhirnya mendapat keringanan untuk bisa mendapatkan status bebas bersyarat. Hal itu juga yang diutarakannya kepada Miranda dalam pertemuan mereka. Mendengar hal tersebut, Miranda justru nampak terkejut seolah ingatan kelamnya kembali menghantui pikirannya. Namun William berjanji bahwa ia tak akan lagi mengusik kehidupan Miranda. Bahkan jika memang diinginkan, maka ia akan pergi jauh dari kota tersebut. Meski ia sendiri mengaku ingin bisa memperbaiki hubungannya dengan wanita itu. Mengetahui William akan menghilang dari kehidupannya, Miranda malah memberikan nomor ponselnya seolah membuka harapan bagi pria itu untuk tetap terhubung dengannya. Kemudian di suatu hari, Miranda yang tengah bekerja tiba-tiba kedatangan kiriman bunga yang sontak membuat riuh teman sekantornya. Mengingat selama ini wanita itu juga diketahui sangat jauh dari pria. Bunga yang didapatnya itu ternyata adalah kiriman dari William yang kini telah bebas dari penjara dan tinggal sementara di sebuah penginapan. Keduanya pun kembali terlibat dalam obrolan melalui telepon. Di hari yang berbeda, Miranda yang ingin mengisi liburannya dengan memperbaiki rumah malah dikejutkan dengan sosok William yang tiba-tiba menghampirinya. Miranda yang terus mencoba berdamai dengan masa lalunya kini memberanikan diri untuk berhadapan langsung dengan pria itu. Ia bahkan sampai mengizinkan William untuk membantunya memperbaiki beberapa sudut rumah. Keduanya pun tampak cukup akrab satu sama lain. Tanpa terasa, waktu pun berlalu begitu cepat. Momen berduaan mereka pun harus berakhir. Namun tampaknya itu bukanlah akhir dari perjumpaan mereka. Karena sepertinya Miranda masih membutuhkan pertolongan dari pria itu. Terlebih masih ditemukan beberapa bagian di rumah tersebut yang perlu diperbaiki. Alhasil, William pun berlalu dan mulai membeli beberapa kebutuhan untuk reparasi rumah Miranda sebelum kembali ke tempat itu esok harinya. Di toko bahan bangunan, ayah Miranda yang ternyata juga tengah berbelanja tiba-tiba menyadari kedatangan dari William yang akan membeli cat di sana. Pria tua itu pun nampak sangat geram, namun ia yang tak ingin mendapat masalah baru, akhirnya hanya bisa sekedar berpura-pura seolah tak mengenal sosok pemerkosa anaknya itu, dan bergegas pulang untuk memberitahu hal tersebut pada Miranda. Bukannya direspon baik oleh Miranda, kedatangan sang ayah yang memperingatkannya untuk berhati-hati dengan William justru dibantah oleh anaknya sendiri. Miranda justru mengaku bahwa dari tadi dirinya malah sudah menghabiskan waktu bersama William. Dan diakuinya jika pria tersebut kini telah berubah menjadi sosok yang baik. Mendengar pernyataan tersebut, sang ayah pun langsung meradang. Terlebih Miranda cenderung membela William ketimbang peringatan darinya. Perdebatan antara ayah dan anak pun tak terhindarkan. Miranda yang tak ingin terus terpuruk oleh masa lalunya kini sedang berusaha untuk melawan rasa takutnya sendiri dan mencoba untuk berdamai dengan masa kelamnya. Kemudian keesokan harinya, William pun menepati janjinya yang telah ia buat dengan mendatangi rumah Miranda dan kembali membantu wanita itu untuk mereparasi rumahnya. Seperti sebelumnya, mereka pun terlihat sangat akrab, bahkan Miranda tak segan untuk menawari minuman pada William yang saat itu memang terlihat cukup kelelahan. Dalam momen tersebut, William yang mulai kelelahan tiba-tiba merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia mengaku perutnya terasa tak enak bersama dengan tubuhnya yang mulai kehilangan keseimbangan. Miranda yang mendengarnya jelas merasa sangat khawatir. Terlebih William adalah sosok pria yang pernah memperkaosnya tempo lalu, dan ia pun tak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Tidak hanya itu, rasa cemas dan takut pun semakin menghantuinya ketika pria itu malah meminta izin untuk ke toilet dan beristirahat sebentar di dalam rumah, setidaknya hingga kondisi tubuhnya membaik. Miranda yang pada dasarnya adalah wanita baik-baik dan berjiwa penolong, akhirnya mau tak mau mempersilahkan William untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, William yang tengah terbaring di ranjang kini dibangunkan oleh Miranda.
Wanita itu mengatakan bahwa William tadi sempat pingsan. Namun tak lama kemudian, kejanggalan pun mulai dirasakan oleh pria itu. Karena ternyata ia tidak hanya terbaring di ranjang saja, tetapi juga diikat tangan dan kakinya oleh Miranda yang membuatnya hanya bisa terbaring di sana. Wanita itu pun mengungkapkan bahwa tadi ia telah memasukkan obat bius ke dalam minuman William. Namun itu hanyalah awal dari semuanya, karena masih ada aksi lain yang akan dilakukan Miranda pada pria itu. Tak lama kemudian, Miranda pun mengeluarkan peralatan medisnya, mulai dari infus hingga perlengkapan bedah medis yang biasa digunakan di rumah sakit. Ia mengatakan bahwa dari dulu dirinya sangat terobsesi untuk bisa bergabung dengan staf bedah dan menjadi asisten dokter bedah. Namun karena tangannya yang kejang telah memaksanya untuk mengubur impian tersebut. Secara mengejutkan, ternyata selama ini semua aksinya telah dirancang dengan sangat baik oleh Miranda. Mulai dari mengirimkan surat, rutin menjenguk William di penjara, hingga skenarionya dalam menjebak pria itu sampai ke ranjang. Dan sekarang giliran aksi puncaknya di mana wanita itu akan mempraktekkan prosedur medis pada pria tersebut. Tak lama dari itu, Miranda pun memberikan suntikan bius pada William yang membuatnya langsung terlelap. Setelah pulih dari efek obat bius, William kembali dihadapkan dengan Miranda yang kini mengungkapkan bahwa apa yang telah dilakukannya ternyata berhasil membuat tangannya kembali menjadi normal. Tidak gemetaran lagi seperti sebelumnya. Dan wanita itu pun nampak bahagia seolah harapan untuk menjadi staf bedah kembali terbuka untuknya. Lain halnya dengan William. Ia justru mendapati tangan kirinya yang kini telah diamputasi oleh wanita tersebut. Namun malang baginya, karena ia hanya bisa berteriak minta tolong seraya tak terima dengan apa yang dialaminya saat ini. Di akhir film, terlihat Miranda yang tengah mengunjungi kediaman ayahnya dan berusaha meminta maaf pada sang ayah atas sikapnya tempo hari. Dalam obrolan keduanya, Miranda juga sempat mengatakan bahwa William tidak akan datang lagi dalam kehidupannya, seolah menegaskan bahwa proses amputasi tangan kiri pada pria itu bukanlah satu-satunya aksi bedah yang dilakukan oleh Miranda, melainkan masih ada lagi aksi brutal lainnya yang dilakukan pada pria itu. Dan balas dendam Miranda dengan pria yang memperkaos dirinya berjalan dengan sangat mulus dan terencana. Dan kisah ini pun berakhir dengan epic comeback.